Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin kita telah belajar tentang pada video pendek ya, bahayanya menahan kencing. Kemudian sekarang kita akan membahas sebenarnya kenapa sih kok kita dapat membuang air kecil. Nah, ini kita bahas di sistem ekskresi. Sebelum Ibu mulai, coba misalnya kalian bayangkan rumah kalian misalnya ya. Di rumah itu pastinya ada sampah. Nah, kalau misalnya sampahnya itu tidak dibuang ke pembuangan, kira-kira bagaimana? Ya, jadi rumah itu akan kotor seperti itu ya. Itu juga yang terjadi pada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu menghasilkan sisa metabolisme, kemudian sisa metabolisme itu harus kita keluarkan. Keluarkan melalui apa? Nah, di sini ada 4 utama dari sistem ekskresi. Oh, ini kemarin salah satu pertanyaan pada worksheet-nya ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, tahu nggak gimana caranya pembentukan urin? Nah, itu sekitar 87,5% menjawab tahu dan sekitar 12,5% menjawab tidak. Nanti kita akan bahas pembentukan urin. Nah, 4 organ utama dalam sistem ekskresi itu adalah yang pertama ginjal. Nah, sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh ginjal ini adalah urin atau kencing. Yang kedua adalah kulit. Sisa metabolismenya itu berupa keringat dan garam-garam mineral. Itulah kenapa kalau keringat kita itu rasanya asin. Yang ketiga itu hati. Sisa metabolisme yang dikeluarkan dia adalah urea. Dan yang terakhir adalah paru-paru yang telah kita pelajari pada sistem pernafasan kemarin. Nah, pada paru-paru ini yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Jadi nanti kita lebih fokus ke ketiga, yaitu ginjal, kulit, dan hati, karena paru-paru udah kita bahas kemarin ya. Langsung saja yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Coba sentuh pinggang kalian, tangannya diletakkan di belakang, di punggung bagian pinggang. Nah, di sanalah ginjal itu berada. Dia ada sepasang yaitu kanan dan kiri, di mana posisinya itu berbeda. Jadi ginjal yang sebelah kiri itu dia lebih tinggi daripada yang kanan. Dan dia berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Karena dia banyak darah yang menuju ke arah ginjal. Jadi itulah alasan kenapa dia berwarna merah. Kemudian bentuknya itu seperti biji kacang merah. Seperti apa biji kacang merah itu? Oh, nanti akan kita lihat. Nah, ini fungsinya. Jadi fungsinya ginjal itu dia menyaring darah. Jadi darah yang ada dalam tubuh kita itu dia saring. Nah, nanti sel-sel darahnya tetap ada di dalam darah dan hasil sisa metabolismenya yang akan dikeluarkan bersama air. Nah, ini adalah gambar ginjal. Tadi letaknya itu ada di sebelah kanan dan kiri pinggang. Ya, nih. Dia yang kiri itu lebih tinggi letaknya. Dan warnanya itu merah kayak gini. Bentuknya seperti biji kacang merah. Nah, ini kalau misalnya ginjal ini kita perbesar, nah maka dia akan tampak seperti ini. Secara umum dia itu ada 3 bagian. Yang paling luar ini adalah cortex renalis, yang tengah ini adalah medulla renalis, kemudian yang bagian sini adalah pelvis renalis atau rongga. Pada cortex renalis dan medulla renalis ini ada yang dinamakan dengan nephron. Ini nephron. Nah, nephron ini terletak pada bagian sini. Nah, pada pelvis renalis fungsinya ini adalah menampung urin sementara sebelum disalurkan ke dalam ureter. Jadi, setelah darah disaring di ginjal, terbentuklah urin. Nah, urin itu nanti disalurkan ke ureter. Dari ureter dia ada di kantong kemih. Ya, ada kantong kemih di sini. Jadi kalau misalnya kalian belum mau buang air kecil, nah itu urinnya disimpan dulu di kandung kemih di sini. Nah, setelah kalian ke kamar mandi untuk buang air kecil, nah itu nanti akan dimasukkan ke dalam uretra untuk kemudian dibuang. Tadi Ibu bilang kalau misalnya ada nephron di bagian cortex renalis dan medulla renalis. Nah, ini kalau misalnya kita potong terus perbesar lagi, hasilnya akan membentuk seperti ini. Jadi ada nephron. Jadi nephron itu adalah struktura terkecil
struktural, terkecil, dan fungsional dari ginjal. Jadi dialah yang akan membentuk urin itu dari penyaringan darah. Nefron ini kira-kira jumlahnya itu 1 juta pada manusia. Normal, itu dia kurang lebih jumlahnya adalah 1 juta, jadi banyak sekali ya. Di nefron ini ada apa aja? Nah, jadi kalau misalnya nefron ini kita perbesar lagi, dia tuh yang pertama terdiri dari badan Malpighi. Ini badan Malpighi. Badan Malpighi itu, nah ini dia nefron yang diperbesar. Ini ada badan Malpighi. Badan Malpighi itu terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Jadi kapsulnya itu adalah namanya kapsula Bowman. Pembuluh darah yang masuk, kemudian melingkar-lingkar di dalamnya, itu disebut dengan glomerulus. Jadi nanti pembuluh darah, arteri eferen itu masuk ya. Nah, kemudian dia itu bergelung di dalamnya. Nah, kayak gini. Nah, habis gitu, darah ini kan masuk ke sini, kemudian disaring keluar ke sini. Nah, darah yang tidak tersaring, dia akan keluar ke arteri aferen. Itu. Jadi, yang pembuluh darah yang melingkar itu adalah glomerulus, sedangkan kapsulnya ini adalah kapsula Bowman. Nah, mereka berdua disebut dengan badan Malpighi. Kemudian bagian tubulus sebelah sini itu ada namanya tubulus contractus proximal. Enggak ada juga. Tubulus contractus proximal atau ibu sebut TKP. Kemudian di sini ada lengkung, sebuah lengkung. Tubulusnya membentuk sebuah lengkungan U, disebut dengan lengkung Henle. Setelah dari lengkung Henle, ini ada tubulus lagi yang mendatar, itu disebut dengan tubulus contractus distal atau TKD. Nah, setelah dari TKD ke tubulus collectivus atau tubulus pengumpul ini. Untuk nanti bakal ke ureter, ke kandung kemih, dan lain sebagainya. Nah, proses pembentukan urin, ini kalau kalian lihat video ini, GIF ini, itu dia dibagi jadi 3. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu penyaringan. Reabsorpsi, kembali, absorb, menyerap, jadi menyerap kembali. Nah, augmentasi itu adalah penambahan. Jadi, kurang lebih pembentukan urin itu seperti yang ada di GIF ini ya. Dia pertama masuk nih di glomerulus, kemudian disaring dari kapsula Bowman, di TKP, kemudian ke lengkung Henle, ini dia jalan terus, kemudian ke TKD, jalan terus, akhirnya ke tubulus pengumpul atau collectivus. Kita bahas pertama yaitu filtrasi. Filtrasi dia terletak di badan Malpighi. Nah, dia itu menyaring. Jadi si pembuluh darahnya itu ada bolong-bolongnya gitu. Nah, bolongnya itu nggak besar. Jadi sel darah itu tidak bisa tersaring. Jadi sel darah tetap ada di pembuluh. Sedangkan yang keluar itu berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor gitu. Jadi kalau misalnya di kencingnya itu ada darahnya, nah itu patut dipertanyakan karena sebenarnya sel darah itu tidak ikut keluar. Yang keluar itu hanya ini. Nah, hasil dari penyaringan itu disebut dengan urin primer. Kemudian reabsorpsi. Reabsorpsi penyerapan kembali dia terjadi di TKP, di bagian mendatar setelah genosidis terjadinya di sini. Jadi yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu diserap kembali. Contohnya kayak glukosa, asam amino, sama ion K+ atau kalium itu diserap kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang ada di sekitar TKP itu akhirnya dia menyerap kembali. Nah, hasil dari reabsorpsi itu disebut dengan urin sekunder. Nanti urin sekunder itu masuk ke dalam lengkung Henle. Di sini terjadi penyerapan air. Nah, setelah diserap kembali, ditaruh lagi bahan-bahan atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu namanya augmentasi. Terjadinya di TKD. Jadi misalnya ini tadi TKP, reabsorpsi. Nah, di sebelah sini itu adalah TKD. Prosesnya namanya augmentasi. Jadi bahan-bahan kayak urea yang ada di tubuh, terus misalnya kalian mau konsumsi obat, nah sisa-sisa obat itu ditaruh di bagian augmentasi ini. Itulah kenapa kalau misalnya kalian minum obat, kencingnya itu warnanya lebih pekat dan baunya itu berbeda. Ya, itu penambahannya ada di sebelah sini.
Nah, hasil dari augmentasi adalah urin sesungguhnya. Jadi yang benar-benar urin udah siap dikeluarkan. Nah, itu nanti masuk ke dalam collecting duct atau tubulus collectifus atau tubulus pengumpul. Nah, nanti baru ke ureter, ke kandung kemih, ke uretra baru dikeluarkan. Nah, itu adalah 3 tahap pembentukan urin. Nah, organ selanjutnya untuk sistem ekskresi ini adalah kulit. Jadi kulit ini dia itu berperan dalam mengeluarkan keringat. Kurang lebih kulitnya itu kalau misalnya kita ambil kulit kita dipotong gitu ya, kemudian diletakkan dalam mikroskop itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi dia dibagi jadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Cuman yang hipodermis ini hanya terdiri dari lemak dan pembuluh darah saja. Kita lebih fokus ke epidermis dan dermis. Nah, pada bagian epidermis paling luar yang bisa kalian sentuh kulitnya tuh, nah itu bagian epidermisnya atau disebut dengan kulit ari. Jadi pada bagian ini tuh ada beberapa stratum. Kalau ini nih yang pink-pink, nah ini itu dibagi jadi beberapa stratum. Ada stratum corneum yang sering mengelupas, kemudian ada stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin dan stratum germinativum yang selalu membelah. Nah, pada stratum granulosum di bagian sini itu kan dia mengandung melanin. Nah, kalau misalnya pigmen melaninnya banyak, maka kulit orang itu dia lebih gelap. Nah, kalau pigmen melaninnya sedikit, orang itu kulitnya akan lebih putih, gitu ya. Kemudian setelah dari epidermis, jadi epidermis ini cuma segini aja, bagiannya sedikit. Lalu ke yang tebal itu adalah dermis atau kulit jangat. Nah, pada bagian ini itu ada beberapa macam. Pertama ada kelenjar minyak. Nih, di sini ada kelenjar minyak. Jadi kalian usahakan bisa membedakan antara kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, itu beda. Kalau kelenjar minyak, dia itu berfungsi untuk menghasilkan minyak alami kulit, jadi kulit itu nggak kering. Itu ya, itu untuk minyak. Jadi kayak pelumas pada kulit. Sedangkan pada kelenjar keringat, itu menghasilkan keringat. Jadi, kalau misalnya kita beraktivitas nih, terus panas tubuhnya, atau begitu dikeluarkan keringat untuk mendinginkan. Nah, itu yang mengeluarkan adalah kelenjar keringat. Jadi dia tuh lebih uol-uol gitu bentuknya. Kalau kelenjar minyak itu disebut sebagai glandula sebaceae, kalau kelenjar keringat itu disebut sebagai glandula sudorifera. Itu bedanya, nama latinnya aja sih. Kemudian selain itu ada jaringan saraf. Jadi di sini ada saraf yang peka terhadap dingin, peka terhadap panas, peka terhadap tekanan. Nah, ada di dermis dia itu. Di sini ada jaringan saraf. Kemudian ada pembuluh darah juga. Ya, pembuluh darah juga di dermis. Terus di sini juga ada saraf. Mana nih saraf? Oh, ini saraf udah ya. Kemudian ada akar rambut. Nah, akar rambut ini itu sebagai tempat pembentukan rambut. Jadi kelenjar minyak itu selalu berdekatan dengan akar rambut, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian terluka, cuman sampai di dermisnya, cuman di epidermisnya aja itu tidak sampai mengeluarkan darah. Tapi kalau misalnya kalian terluka terus sampai di dermis memotong pembuluh darah, nah itu baru mengeluarkan darah. Jadi kan ada nggak sih kalian yang pernah main kayak apa sih jarum gitu terus ditusukkan ke kulitnya tapi tidak mengeluarkan darah? Nah itu hanya mengenai epidermisnya saja. Nah, di hipodermis yang paling bawah ini itu hanya ada jaringan adiposa, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Jadi dia yang menempelkan kulit dengan daging, kayak gitu tuh di sana. Di kulit ada jaringan adiposa ini, kalau misalnya itu berfungsi untuk menahan benturan. Jadi kita terbentur, itu ada semacam benturannya itu diredam kayak gitu. Jadi tidak terlalu keras mengenai tubuh kita. Itu tadi struktur anatomi kulit. Gimana? Tadi kan kulit itu mengeluarkan keringat ya. Bagaimana keringat itu bisa keluar gitu? Nah, jadi sebenarnya
keringat itu bisa keluar ketika ada pelebaran pembuluh darah yang akhirnya hormon untuk mengeluarkan keringat itu dilepas dari pembuluh darah ke kelenjar keringat. Nah, akhirnya kelenjar keringat baru mengeluarkan keringat. Kelenjar keringat sendiri itu ada dua, ada ekrin dan apokrin. Coba kalian cari sendiri apa itu yang ekrin dan apokrin. Oke, sekarang sistem ekskresi organnya yang ketiga, yaitu hati. Nah, hati ini ada di bagian rongga perut manusia sebelah kanan. Coba kalian sentuh sebelah kanan. Kalau kiri itu lambung kalian, kalau kanan itu adalah hati. Dan dia itu merupakan organ terbesar pada manusia. Nah, nih sebelah sini. Ini di sebelah kanan. Kemudian warnanya merah juga karena di sini banyak sel darah. Perombakan sel darah itu terjadi pada hati. Hati ini pernah disebut pada sistem pencernaan karena dia memang memiliki beberapa fungsi. Jadinya di sini Bu Wardah golongkan jadi fungsi umum dan fungsi khususnya. Jadi kalau fungsi umumnya, dia itu mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, kalau misalnya tubuh kita terlalu banyak kemasukan glukosa, akan disimpan di otot, jadi gula otot, yaitu namanya glikogen. Nah, selain itu, dia berfungsi untuk merombak eritrosit, jadi merombak sel darah merah menjadi biliverdin atau pewarna empedu dan bilirubin jadi pewarna feses. Itulah kenapa kok feses kita itu warnanya kuning sampai coklat. Nah, itu gara-gara ada bilirubinnya. Bilirubin itu dihasilkan oleh hati, hasil dari perombakan sel darah merah. Dan fungsi umum yang terakhir yaitu menetralisir racun. Jadi kalau misalnya kita minum obat-obatan, terus ada orang yang minum alkohol, nah itu nanti akan dinetralisir di hati. Semakin banyak dia mengkonsumsi obat dan alkohol, hatinya akan cepat rusak, gitu ya. Sedangkan fungsi khusus yang ada di ekresi ini, dia itu akan merombak kelebihan protein menjadi urea. Namanya itu melalui siklus ornitin. Nah, jadi nanti urea itu dikeluarkan, masih ingat tadi augmentasi, nah urea itu akan dikeluarkan bersama dengan urin. Itu tadi hati. Dan yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru udah kita pelajari kemarin ya, gimana caranya bernafas. Nah, di sini kita lebih fokus aja kalau paru-paru itu masuk ke dalam sistem ekskresi karena dia mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk membuktikannya bisa dengan menghembuskan nafas di depan cermin. Nah, itu kan akan berembun. Nah, itu berarti yang keluar di sana ada uap air yaitu H2O. Itu berarti ya ini kayaknya belum gua ada ganti ya. Jadi si paru-paru ini bukan keringat. Bukan ya. Jadi ini belum gua ada ganti. Jadi paru-paru tadi mengeluarkan ya jadi CO2 dan uap air. Nah, ini adalah tahapan bernafas. Sebenarnya kita udah bahas, cuma dibahas sebentar aja. Jadi ada udara yang masuk melalui rongga hidung, kemudian dia maju ke trakea, habis itu ke bronkus, kemudian ke bronkiolus. Nah, setelah dari bronkiolus masuk ke alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran dari darah itu ngasih CO2, sedangkan paru-paru ngasih O2. Jadi akhirnya darahnya mengandung oksigen. Nah, CO2 yang dikasih oleh darah tadi akhirnya dikembalikan keluar dengan cara CO2-nya itu kembali ke bronkus, kemudian ke trakea, akhirnya ke rongga hidung dan dihembuskan. Begitu. Nah, sama seperti sistem organ yang lain, sistem ekskresi itu juga ada beberapa penyakit dan gangguan. Pada sistem ekskresi ada nefritis, kemudian ada batu ginjal, ada albuminaria, kemudian ada hematuria. Nah, jadi gangguan yang Bu Wardah contohkan di sini itu yang lebih banyak menjangkit ginjal. Selain 4 ini, apa ada lagi? Banyak banget. Ada diabetes insipidus. Itu diabetes insipidus tuh dia kepingin terlalu banyak gulanya, jadi dia kepingin kencing aja kayak gitu. Kita bahas yang nefritis dulu ya. Jadi nefritis ini dia itu yang mengalami gangguan adalah si glomerulusnya. Nah, jadi ada radangnya itu pada bagian nefronnya. Nefronnya itu mengalami radang gitu ya. Nah, jadinya akhirnya
mengalami beberapa kayak tubuhnya lesu, terus mual, muntah, kayak gitu. Itu nefritis. Kalau misalnya batu ginjal, nah batu ginjal itu dia merupakan ada endapan garam kalium dan fosfat di bagian rongga ginjal. Jadinya kalau si garam kalium dan fosfat ini mengeras, nah jadi batu di dalam ginjalnya. Akhirnya untuk kencing susah dan itu harus dioperasi untuk mengeluarkan batu ginjalnya. Nah kalau albuminaria ini dari kata-kata albumin, yaitu semacam protein. Jadi di dalam kencingnya itu ada protein. Harusnya di dalam kencing itu tidak ada protein. Jadi di dalam urin itu tidak ada protein dan tidak ada protein, tidak ada sel darah dan tidak ada glukosa. Hanya air, urea dan beberapa zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, kalau misalnya di kencingnya ada protein, albumin, itu berarti ginjalnya ada yang rusak, nefronnya ada yang rusak. Bisa ada di glomerusnya, bisa ada di TKP-nya, kayak gitu. Kalau TKD itu kan tadi albumin itu diserap lagi di TKP ya. Nah, kemungkinan besar itu terjadinya di TKP. Terus hematuria. Hematuria ini dari kata hematu artinya darah. Jadi di kencingnya itu mengeluarkan darah. Nah, orang itu kencingnya tidak mungkin ada darahnya kecuali pada wanita yang mengalami menstruasi. Nah, kalau misalnya kencingnya ada darahnya itu berarti di bagian entah itu di ginjalnya, ureter, kandung kemih atau uretra, itu berarti ada yang mengalami infeksi sehingga darah itu tercampur dengan urin. Biasanya tidak sakit sih kalau orang itu, tapi bahaya juga, jadi tetap harus diperiksakan ke dokter. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bahayanya menahan kencing, jadi Ibu harap kalian tidak menahan kencing lagi karena dia akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, harus banyak mengkonsumsi air putih. Jadi, kalau misalnya darah itu terlalu kental, itu susah si ginjal untuk melakukan proses 3 tadi ya. Nah, harus banyak mengkonsumsi air putih untuk menetralisir racun juga. Kalau misalnya kalian sedikit mengkonsumsi air putih, nanti kencingnya itu juga sedikit pekat dan kuning. Nah, kalau kalian banyak mengkonsumsi air putih, urinnya itu lebih encer dan bagus juga untuk ginjalnya. Gitu. Nah, itu tadi materi kita. Sekarang kita akan melakukan post test. Jadi linknya ini ada di description box juga dan ada di Google Site. Mungkin nanti Ibu tambahkan. Nah, jadi tinggal kalian klik, kemudian kalian lakukan post test di sana juga sebagai bentuk absensi. Good luck, dan itu aja. Bu Arda mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.